In time like this, you need a Savior. In times like this, you need an anchor. Be very sure, your anchor hold and grips the solid rock. Bukan saya, the solid rock maksud saya gambar tadi. Sudah hilang. Tolong dipasang lagi itu gambarnya. Iya, saya bukan solid rock ya. Nah, ini maksud saya. Iya, ulangi ya. In times like this, you need a Savior. In time like this, you need an anchor. Jangkar. Be very sure, yakinkanlah. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Nah, ini baru benar. Now who is the rock? The rock is Jesus, as He is the one. The rock is Jesus, the only one. Be very sure. Your anchor hold and grips the solid rock. Nah, saudara, tanpa iman seperti ini, saudara gampang goyah. Seperti apa mendirikan rumah di atas pasir. Apabila banjir melanda, rumah itu rubuh, saudara. Harus kokoh. Nah ini saudara, ini penting sekali. Maka saya ingin KKR ini membaca 2 bagian firman Tuhan. Yang satu hanya referensi. Merupakan paralel study antara Yesaya pasal 6, bukalah Alkitab saudara. Yesaya pasal 6, kemudian beri batas Kisah Rasul pasal 2, ayat 36 sampai 38. Mari kita baca Yesaya 6. Kita baca ayat 1. Ya, ayat 1. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, visi. He got the vision of the Lord. Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Mengapa saya tertarik dan menggandengkan dua perikop ini, saudara? Dua-duanya berbicara tentang pengalaman rohani. Dua-duanya berbicara tentang awal yang amat sangat menentukan agar kita tidak tergoyahkan. Jikalau perjalanan hidup orang Kristen diumpamakan sebagai walking with Jesus tadi ya, jalan dari sini sampai ke sana. Ya. Saya mau bertanya kepada Anda, yang mana lebih penting? Yang mana lebih menentukan? Awal atau akhir? Kalau perjalanan hidup orang Kristen diumpamakan seperti itu. Atau seperti orang yang sedang berlomba lari. Dari sini, finishnya di sana. Saya bertanya, yang mana lebih penting? Yang mana menentukan untuk menjadi juara? Awal atau akhir? Ya? Coba yang jawab akhir, angkat tangan. Iya, yang jawab awal, angkat tangan. Ini sebabnya saudara gampang goyah. Enggak ada yang angkat tangan. Sedih saya, termasuk Pak suami. Aduh. Pak Herman, aduh. Gitu saudara ya. Yang jawab dua-duanya, coba. Ya saya tahu. Saya tahu. Saudara jawabnya dua-duanya. Kalau saudara ikut lomba lari. Dari awal saja sudah pakai piyama. Yang lain pakai kimono, saudara. Sudah tidak memenuhi syarat. Jegal sana, jegal sini di tengah, nggak lulus, saudara. Atau saudara mungkin awalnya bagus, ya bodinya sudah atletik, pakaiannya sudah ya pas untuk pelomba lari. Saudara menang sampai di tengah, tapi sampai menjelang akhir semaput, saudara. Saudara pingsan. Dua-duanya penting. Tetapi untuk sampai terakhir menjadi juara, awal sangat menentukan. Siapa yang pernah punya pengalaman seperti yang kami pernah alami? Beli kamera baru, saudara, seneng ya. Tapi kamera waktu itu masih pakai roll film itu, belum digital. Ya. Lalu dia memotret semua kegiatan. Itu ada film sampai 36 exposure habis. Nah karena dia hati-hati, belum tahu caranya bagaimana membuka film dan sebagainya, maka dia serahkan kepada tukang foto. Tapi kemudian ditelepon, maaf Pak, film yang Bapak abadikan di sini itu ternyata kosong. Bagaimana kosong? Ini kamera baru. Filmnya juga baru. Barangkali Bapak belum membuka lensanya. Enggak bisa, ini single lens. Barangkali lampunya enggak nyala Pak, baterainya juga baru, nyala. Lalu akhirnya ini tukang kamera ini lebih tahu. Bapak ingin tahu mengapa film Bapak dari awal sampai akhir kosong. Percuma kegiatan Bapak potret sana, potret ke sini. Nihil. Apa sebabnya? Filmnya enggak gantol. Filmnya tuh awalnya enggak masuk kait itu dan meleset dari roda giginya, saudara. Puter meternya jalan. Cret, nyala gitu. Waduh, pamer nih kamera baru. Kosong, saudara. Betapa pentingnya awal dan akhir itu. Dan awal amat sangat menentukan. Nah, mengapa saya pilih paralel tadi Yesaya sama Kisah Rasul ini? Ada prinsip yang sama, PL maupun PP. Bahwa awal